Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah ila akhir ayat. Shadaqallahul aliyyul azim. Yang kami hormati pengurus masjid beserta para takmirnya, kemudian imam khatib Bilal, angku-angku nenek mama cadik pandai, para tokoh masyarakat, ibu-ibu, kemudian anak-anak kami, santri-santriwan pesantren Ramadan, sidang jemaah Isya beserta tarawih rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini. Alhamdulillah kita sudah menjalani puasa kita separuh dari Ramadan tahun ini, tinggal separuh lagi. Mari kita maksimalkan perjuangan kita, jihad kita untuk memenuhi, menyempurnakan Ramadan kita, baik siangnya siang hari maupun qiyamul lailnya pada malam harinya. Bila sempurna, inilah orang-orang yang dijanjikan oleh Allah, yang disampaikan oleh Nabi kita, man shoma Ramadan man qama Ramadan. Sempurna satu bulan full. Ada yang 30 hari, ada yang 29 hari. Mudah-mudahan kita akan diberikan kesehatan oleh Allah, bisa menyelesaikan Ramadan kita tahun ini dengan baik, insyaallah, amin. Kemudian selalulah kita berselawat kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu saya muliakan, pada malam hari ini kajian singkat kita mulai dari firman Allah yang sudah kita bacakan tadi, Al-Quran Suratul Bayyinah, Juz Amma. Mungkin anak-anak ada banyak hafal. Judul kita malam ini, keutamaan sifat ikhlas dan pemaaf. Ikhlas dan pemaaf, ini sifat yang sangat menentukan pribadi seseorang. Kita bacakan tadi, kesimpulannya orang-orang yang kokoh agamanya, orang yang tegak agamanya, itulah orang-orang yang selalu ikhlas dan pemaaf.
Awalnya dikatakan oleh Allah, aku tidak perintah manusia itu, kata Allah, melainkan untuk mengikhlaskan agamanya kepada Allah. Apapun yang kita lakukan, apapun tindakan kita, usaha kita, agar dia mendapatkan manfaat, ketenangan kita melakukannya, kita mesti ikhlas. Seperti yang disampaikan oleh para Rasulullah ketika dia melaksanakan tugasnya, wa ma as'alukum alaihi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Aku bekerja, aku berusaha, aku berbuat, tidak akan mengharapkan upah dari kalian, katanya. Aku cukup mengharapkan upah itu dari Tuhan semesta alam. Jadi orang-orang kuat yang kokoh agamalah, dialah akan mampu melaksanakan sifat-sifat itu. Coba gini Bu, ada orang bantu, itu mesti ada ujungnya. Ada udang di balik bakwan. Ada orang katakan sekarang ada bantuan itu yang gratis, mesti ada imbalannya. Ketika kita memberi mengharapkan imbalan dari seorang, ketika itu pula hati kita sudah mulai tidak nyaman. Perasaan kita sudah mulai tidak tentram. Benar nanti dibalasnya oleh orang yang kita bantu itu syukurlah. Jadi orang hebat dia, jadi orang baik dia, pulang dia, ketemu kita lupa dia dan kita omongkan kepada orang lain, asyanu itulah hebat ini, sombong, lewatnya dan kamu menumpangkan nyawa atau ngelason sedak dur. Kalau tidak ambo yang nolong lah mati di tuan. Kita semua mendapatkan penyakit yang luar biasa. Jadi salah satu keutamaan, kemuliaan dari sifat ikhlas itu akan mendatangkan kebahagiaan dan kenyamanan. Kata Imam Al-Ghazali, Bapak Ibu, ada dua dalam hidup ini yang mesti kita lupakan, dua pula yang mesti kita ingat. Kadang mungkin terbalik dari pemahaman kita, dari pemahaman yang sudah disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, seorang ulama besar. Supaya kita nyaman, supaya kita ikhlas, supaya kita tentram dengan apa yang kita lakukan tadi, kata Imam Al-Ghazali, yang mesti diingat itu pertama, kesalahan kita kepada orang. Ini ya, doa itu berlupa, doa kan tak lihat. Beda dengan realita. Itu makanya orang mudah mendapat penyakit yang berat-berat, penyakit stres, stroke. Di atas itu lagi ya stop, bisa pecah pembuluh darah. Tak tapi kini awak berfikir dia Yang kedua tadi ingat itu, kebaikan orang kepada awak. Ini karena kita ini dilupa, kalau kita ini terbalik, tidak sesuai dengan yang sampai ke ilmu tadi. Kemudian akan dilupakan itu, Bapak Ibu, yang pertama, kebaikan kita kepada orang. Berbuat baik kita bantu orang, kita lapangkan orang. Bahkan jangan diharapkan imbalannya dari orang yang kita bantu.
harapkan imbalannya itu dari Allah Subhanahu wa taala, pasti dibantu. Kalau tak ini besok celai. Kalau tak anak buat LP, kalau tak nanti di akhirat, apa yang kita lakukan itu tidak akan pernah hilang. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan kata Allah, pada waktunya akan kita terima, akan kita saksikan imbalannya. Itu juga sebaliknya, sekecil apapun keburukan yang kita lakukan, pada waktunya akan kita terima, akan kita saksikan imbalannya. Dilupakan kebaikan orang. Kemudian akan dilupakan juga kejelekan orang kawan. Inilah yang membuat kita tulus dalam melakukan apapun. Keuntungannya, keutamaannya, jiwa kita tenang. Jadi orang hebat, jadi bantunya, tolongnya, kita ada tolongnya, alhamdulillah. Pada waktunya Allah akan memberikan imbalan yang setimpal kepada kita. Kemudian juga berikutnya, orang yang tegak agamanya, wa yuqimus shalah, orang yang tegak ibadah salatnya, orang yang betul-betul memelihara ibadah salat. Ada ulama mensyaratkan salat itu 3M. M yang pertama, melaksanakan ibadah salat. Kau baru permula rupa. Bagi orang yang baru belajar salat, kadang tak ingatnya, kadang tidak, kadang lupa, kadang tidak. Ini masih tak banyak itu kaum muslimin yang masih masuk kelompok pertama melaksanakan salat. Bagi siapa itu? Ini bagi orang yang salatnya musiman, Ramadan saja, atau ke 1 kali seminggu saja. Habis Ramadan nanti cucinya makanannya cuci sarung panjang bawa basuh oleh dia bila basuh ketiga ni. Sudah Idul Fitri ada lagi. Maka orang kampung bos silakan ibu, sesudah Idul Fitri itu boleh bulan Syawal tu sampai bulan puasa ketiga, namanya bulan carai namanya. Dan carai apa? Bahawa dia bulan carai karena awak boleh bercarai-carai. Susah menyatukan seperti pada bulan Ramadan. Kalau dia panjang umur bulan puasa ketiga dia, ia beda. Kadang ada orang yang berpendapat itu sudah bulan puasa telah 5 bulan ini puasa, indah dah nampak masjid. Dah ada sembahyang. Nya tanya ada kawan. Kalau 5 bulan ini dah ada nampak kuatul umat. Ada nampak baca. Oh, ambo sempat umrah bulan puasa utama. Enggak sebulan kau tak ada sembahyang, kau masih ada ni fadilah lain. Kau dah atur. Kewajiban ibadah salat itu tidak ada tak menawar. Kalau kita apa-apa tidak ada dispensasinya. Yang boleh dispensasinya itu kalau kita apa-apa tidak, kalau tak berdiri salat kau boleh duduk. Tak kalau duduk, tak lalu ada berbaring. Lalu ada salat. Nah kalau duduk mana ada waktu. Tapi sepanjang tidak ada halangan syariatnya, tidak ada alasan kita untuk meninggalkan ibadah salat. Kemudian naik M kedua itu mendirikan salat. Tadi melaksanakan atau mendirikan. Kalau mulai agak bagus ya. Sudah ada perjuangannya. Kalau tidak di masjid salatnya, rasa tidak lazat salat.
Kemudian yang paling terakhir, yang paling bagus itu memelihara sholat. Inilah orang-orang tulus dan pada ujungnya dan akan suka memaafkan orang lain. Karena salah satu sifat orang yang baik itu wal afina 'anil nas. Dia mampu memaafkan orang lain. Maka dicacinya dia orang, dicemoohkan orang, ada tenang saja. Lihat Rasul itu dicaci orang, dihina orang, bahkan dikasih tahi oleh orang sehingga malaikat marah. Apa kata malaikat? Ya Rasul, beri izin saya ingin memberikan pembelajaran kepada orang yang tidak menyukai engkau. Kalau malaikat itu mamidan gunung kebisan sebentar. Di Padang itu kan kebanyakan orang tidak ada. Penakui orang Padang kebal. Tu kalau kami di kampung tu di Sangka tu, gunung Padang tu guguk nama tu. Dia teh guguk bukit baru gunung. Ada level pak. Guguk tu ketek. Ada gunung tu kedang tu. Gunung Pangilun. Ada seorang bukit ni. Anak gunung tu gunung Merapi tu yur. Gunung Sigalama. Malaikat ni pinjek tu. Yang pindah gunung Padang kau Sangka gunung Merapi ni pindah boleh bisa. Apa kata Rasul? Tak usah kata Rasul. Mungkin dia belum tahu lagi dengan tugas yang aku bawa. Bahkan didoakan oleh Rasul orang yang tidak menyukainya tadi. Begitu pemaafnya Rasul. Karena agama kita itu menyuruh kita memberi maaf, tak meminta. Ada salah paham tak? Kadang kan orang tu ambo sah meminta, kamu usah tak lagi ni. Salah. Kita memberi, tak minta. Khuzil afwa wa'mur bil 'urfi wa'arid 'anil jahilin. Hendaklah kamu menjadi seorang pemaaf, kata Allah. Bahkan kepada orang-orang yang nyata-nyata zalim dengan kita maafkan, itu boleh baik. Ada di pas pak. Oto kalau cabik-cabik di diam tu pak. Orang baru-baru pada kau tak ada batu tuli. Dia tuli belakang. Tiada maaf bagimu ni. Di diam sila kupak-kupak betul tu. Mobil tu. Masya Allah. Orang yang tulus dan ibadah salatnya baik, dia sangat pemaaf. Tidak ada iri, tidak ada dendam, apalagi kusuman. Karena ini salah satu sebab diterimanya ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, orang yang kokoh agamanya, kemudian dia akan menjadi orang yang suka memberikan maaf atau ikhlas dalam bekerja itu, yakni wayutuz zakah. Orang yang selalu membayarkan zakat. Artinya orang yang tidak bakhil, hubungan sosialnya bagus, tidak pilih-pilih temannya. Ini adalah ada orang barangkali punya cari-cari orang lagi. Kalau leka bawa dia kan mau ki, kau tidak mau. Masalah sosial dunia itu boleh awak barangkali kasia seboleh. Kau kadang-kadang kapital, ajar kau kapital ni bayang tak dor. Ngapa suara tak dor? Berikan kalau itu celik. Malah kepada orang yang di luar kita, yang bahasa nusantaranya non muslim, alam tukar ni pak. Tak boleh saya kafirun. Bila untuk menjalin kebersamaan. Akhirnya boleh. Nabi itu
Salah satu kebiasaannya ketika dia masih hidup, painnya ke pasar, di pasar tu basuhnya orang putu ke miskin Yahudi dah lah. Dia makan dari Nabi itu hari ibu. Kecil orang putu tu satu sisi. Kini ada orang membawa ajaran baru dia, nama Muhammad. Tu orang awak tu pak. Orang awak kan serancak tu nama si As, tanya bawahnya. Si As, si Bus, si Bui. Muhammad dia. Ini ada Muhammad. Ini bawa agama baru. Amo kok basuh tu, mau takut daripada. Agama awak lah serancak lah ada dari ni moyang awak anu ubah-ubah gini. Di sisi yang lain, apa saja? Saya belum pernah menemukan orang yang sebaik ini begini. Dulu sana ambo je. Jangan kalau dia makan batangnya sidak dia. Begitu dia melihat pribadi Nabi. Begitu Nabi meninggal, datang Abu Bakar ke rumah anaknya, wahai anakku, janganlah terlalu bersedih. Kecik Abu Bakar ke anaknya Aisyah radhiyallahu anha, istri yang sangat dicintai Nabi. Masih ada enggak pekerjaan Nabi atau Rasul yang belum ayah kerjakan? Kecik Aisyah, Allah ya, dah ada tinggal. Bukan teringat Aisyah, mungkin ada cia ya. Tu Rasul kalau pergi ke pasar, dia selalu membagi makan orang butuh tu yang di. Biarlah ya cuba boleh. Pagi bakar ke pasar, dia cari, dia sobok dia. Dia makan. Tahu seorang butuh ke bu? Aku orang butuh pun. Aku nak bagi makan begini kau, ndak orang yang biasa ni. Tahu tak? Yang biasa tu nak santun, ndak ada arak-arak atau arak-arak tu bakar. Pek-lah. Kau Nabi dah? Nak tunggu, Nabi total. Pokok senyaman mungkin orang tu makan. Sehingga arti orang tu tak ada orang yang pernah sebaik engkau ni. Di sisi lain, dia cacik lagi. Singkat cerita, Kecik Abu Bakar, tahukah engkau siapa yang beri makanmu selama ini? Tidak tahu dah. Dialah orang yang selama ini engkau caci. Dialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah. Mana ni orang tua tu? Dia dah ada orang selok dalam bocah cik selama. Ini orang pelihara. Sehingga orang tua tu akhirnya menyatakan keislamannya Abu Bakar. Jadi intinya mulia baragi itu kepada siapapun. Tapi kalau sudah masalah tauhid, masalah agama, itu tidak boleh itu. Toleransi itu tidak boleh kebersamaan. Tapi kalau masalah dunia boleh. Baik kesimpulannya, proses kita tentunya dah lebih, yakni keikhlasan dan pemaaf itu ini sifat yang sangat baik. Apalagi untuk awak sama awak, untuk orang seiman. Al-Quran surah Al-Fat, dia mesti memiliki sifat ruhama bainahum. Sesama mereka itu saling menyayangi, saling menghormati, saling mengingatkan, saling memberitahukan tentang kebenaran. Nah, boleh sebaliknya. Kadang-kadang awak lihat ada kecenderungan pak, kalau sama awak ni saling cacik. Kalau kompak awak itu Muslim Indonesia apa kalah orang apa nak kompak apa? Kau salah. Awak sama awak saling curiga, saling iri, saling dengki. Karena sebab semuanya ruhan ibadah. Mudah-mudahan melalui Ramadan ini kita akan kembali memperbaharui kembali kebersamaan. Mari kita jalin kebersamaan, kekompakan yang kokoh. Dengan begitu insya-Allah sifat ikhlas dan pemaaf tadi mari kita tampilkan sehingga akan mendatangkan kebahagiaan dan keselamatan bagi kita. Baik Ibu, untuk saya mudah-mudahan bermanfaat. Di permohonan maaf. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi